Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat, mungkin kita libur panjang kemarin ya, selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Dan pada pertemuan 7 ini kita akan ada, setelah ini mungkin saya akan menjelaskan tentang UTS-nya juga untuk kisi-kisi. Jadi kakak-kakak nanti atau adik-adik bisa untuk mengecek kembali. Jadi nanti kita sampai dari bab 1 sampai bab 7 itu perlu adanya customer service dan support. Jadi bab 7 ini adalah penutup kita sebelum kita melaksanakan UTS. Oke baik, untuk, bab 7 customer service and support ini, jadi kita tuh pentingnya, melayani layanan pelanggan untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan pelanggan. Jadi, layanan pelanggan adalah fondasi bisnis yang sukses dari suatu, customer relationship management. Jadi, customer service dalam, CRM ini kita perlunya adanya integrasi teknologi untuk, manajemen layanan yang efektif. Sebenarnya kemarin juga kita udah bahas tentang Zoro CRM ya, ada aplikasi, tapi, di sini kita masuk lagi sebagai fitur utamanya, kita lihat, di situ biasanya ada namanya tiketing. Nah, itu ada nomor tiket unik untuk keluhan. Jadi kalau misalkan kakak-kakak atau adik-adik ini, eee, misalkan protes gitu ya, saat membeli suatu produk gitu. Nah, nomor pasti kan di misalkan contohnya aja Shopee atau di TikTok gitu ya, kita lihat tuh pasti kalau kita ada keluhan itu dia ngasih nomor, eee, keluhan untuk, mungkin ingin pengembalian barang kah, ingin pengembalian uang kah gitu ya. Nah itu pasti ada tiketing. Kemudian ada omnichannel. Jadi misalkan integrasi dari berbagai platform, komunikasi sendiri. Nah, mungkin kalau nanti dilihat itu dia itu nyambung sama, aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, sebenarnya itu contohnya adalah misalkan TikTok ya. TikTok itu dia masuknya ke ranah Tokopedia, tapi Tokopedia by TikTok itu sekarang dia masuknya lebih ke, sosial media, tapi, sosial commerce bukan, sosial media aja, tapi dia juga sebagai e-commerce, makanya kita bisa namakan adalah social commerce, gitu. Nah, di situ kita ada integrasi dari platform-platform tersebut. Ya mungkin kalau Kakak atau adik-adik lihat ada namanya affiliate, nah itu kan sebenarnya dia integrasi juga ke beberapa platform yang mereka perlukan. Nah, itu adalah fitur utamanya. Dan kemudian ada knowledge. Jadi, sebenarnya itu adalah perpustakaan solusi untuk pelanggan. Jadi biasanya kalau dilihat di e-commerce atau sosial media kan itu ada kayak, Q&A gitu ya, question and answer. Nah, itu sebenarnya ada perpustakaan kalau kita misalkan terjadi ada keluhan, nah dari customer itu bisa baca dulu, mungkin kalau misalkan males, ya bisa ke tiketing. Tapi kalau misalkan mau pengembalian dan lain-lain, misalkan tata caranya, nah itu bisa taruh di perpustakaan tersebut. Biasanya nanti ada tentang details to, knowledge-nya sendiri gitu untuk suatu aplikasi tersebut. Kemudian adanya SLA, jadi ada pemantauan waktu untuk tiketing apakah kalau misalkan terjadi keluhan, itu sudah dan apa masih, berlangsung. Jadi misalkan ada pengembalian uang, terus kemudian, untuk penyelesaiannya, nah itu perlunya adanya pemantauan waktu penyelesaian tiketing tersebut. Nah, ini ada contohnya tadi ya, tiketing. Jadi kita perlu ada tiket number, nomor unik, kode unik. Jadi setiap pelanggan itu beda-beda, komplainnya masalah tentang apa. Per produk aja juga kadang berbeda ya. Adik-adik misalkan sama-sama pelanggan beli produk gitu ya. Nah, produknya sama, tapi beda toko. Nah, itu kan biasanya kodenya juga berbeda. Nah, omnichannel misalnya integrasi antar platform, terus knowledge base itu biasanya untuk, kalau misalkan solusi, untuk si maupun customer atau mungkin si staff-nya sendiri yang nanti misalkan jadi CS-nya, customer service-nya, itu dia, kalau customer misalkan komplain seperti ini, staff-nya harus apa, atau misalkan customer mau komplain, gimana caranya, ya itu bisa ada knowledge base. Biasanya itu ada di paling bawah, kalau misalkan di TikTok atau di Shopee di mana ya? Sebentar. Mmm. Nah, ini biasanya ada, pusat bantuan. Kalau kita ya di bahasa Indonesia mungkin itu knowledge base. Nah, di sini ada,
frequency answer, kelihatan nggak ya? FAQ. Nah, di situ kalau di Shopee mungkin namanya pusat bantuan gitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalkan kita secara keseluruhan dalam bahasa Inggris bisa knowledge base. Nah, di situ biasanya frekuensi answer question. Nah, di situ ada nanti perlunya apakah cara penjawabannya seperti apa gitu. Kemudian adanya SLA tracking. Jadi ada monitoring tiket. Jadi nanti misalnya waktu deadline-nya kapan, misalkan contohnya mau pengembalian barang kah, mau pembalian uang kah gitu ya, atau mungkin ada yang memang belum terkirim. Kemudian adanya escalation. Jadi itu otomasi untuk isu dari transfer to expert. Jadi misalkan contohnya ada isu-isu nih, misalkan kita udah transfer bank, kita udah beli, tapi kok nggak masuk datanya. Nah, biasanya itu ada case escalation. Jadi itu perlu adanya tindak lanjut apakah benar si pembeli ini sudah transfer, errornya dari banknya atau aplikasinya gitu. Kemudian ada customer feedback. Nah, itu biasanya kalau kita setiap selesai suatu produk kan kita ada feedbacknya dari customer, oke nggak nih, atau aplikasinya seperti apa gitu. Nah, itu biasanya untuk continuous improvement sendiri dari suatu eh, aplikasi CRM. Jadi kalau kita lihat memang banyaknya kalau kita beli produk yang berbasis online lebih detail ya, ada semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan langsung, biasanya kita eh, aplikasi, misalnya contoh Alfamart gitu atau Indomart. Nah, mereka kan ada aplikasinya tuh ya. Nah, di situ biasanya setelah kita beli, mereka kayak puas nggak di sini dan mereka tahu kita beli di mana aja. Kemudian kalau kita solusinya untuk membalikan produk, tapi kan kalau di situ, kalau di Alfamart sih kita produk nggak bisa dikembalikan ya. Tapi kita cek benar-benar. Tapi kalau misalkan em, online mungkin mereka ada yang pengiriman itu masih bisa untuk customer feedback-nya juga. Nah, di sini ada namanya evolusi layanan pelanggan. Jadi dari reaktif ke proaktif. Jadi misalkan nih ya, eh, menunggu pelanggan untuk menghubungi saat adanya masalah. Jadi kita nggak cuma nunggu, tapi kita tanyain, gimana, puas enggak? Misalkan kita selalu ada, misalkan kalau di aplikasi kan kita muncul pop up untuk bintang-bintangnya gitu ya, untuk memasukkan apakah puas dengan layanan ini. Kalau nggak puas, kenapa? Jadi kita harus lebih proaktif di situ untuk menghubungi pelanggan, tapi kayaknya kalau sekarang nggak terlalu ya. Tapi kalau kita B2B biasanya kita hubungin pelanggan biar mereka tuh sadar kira-kira aplikasi kita seperti apa. Tapi kalau reaktif kan kita nungguin doang gitu, gimana gitu. Tapi biasanya banyaknya yang proaktif. Nah, tren self-service dalam layanan pelanggan sendiri meningkatnya untuk pelanggan sendiri untuk solusi cepat. Jadi memang sekarang udah ada AI yang bantuin kita untuk self-service ya istilahnya. Kita nanya apa, mereka langsung bales, memudahkan pengalaman pelanggan. Bisa kita pakai chatbot itu. Nah, ini biasanya berbasis KPI adik-adik. Jadi di KPI ini ada FRT, biasanya kecepatan respon pertama pelanggan, resolution, total waktu penyelesaian masalah, kemudian ada perhitungan-perhitungannya lah dari KPI yang ada. Kemudian ada CSAT, ada rating kepuasan, pelanggan secara keseluruhan seperti apa. Jadi dari hasil data yang udah kita masuk, nah kira-kira gimana nih customer relationship-nya terhadap customer ini, apakah puas apa tidak, atau misalkan berapa waktu respon yang cepat dari si CS-nya sendiri, atau mungkin dari problem itu dapat selesai cepat atau enggak. Kalau misalkan kelamaan kan itu juga bisa membuat pelanggan itu kesulitan ya. Dan kemudian ada NPS, itu kemungkinan rekomendasi dari pelanggan. Apakah pelanggan ini akan merekomendasikan produk kita atau aplikasi kita, atau mungkin kita bikin suatu eh, bisnis gitu ya. Apakah kita itu direkomendasikan oleh pelanggan untuk ke pelanggan yang lainnya, mungkin word of mouth atau dari mulut ke mulut. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, yang dari situ ya kita udah ada perhitungan, nanti di buku ada sih kepanjangan-kepanjangannya saya lupa, tapi nanti kita lihat lagi ya dari bukunya. Itu sebenarnya ada alat penting yang membangun loyalitas pelanggan. Jadi em, dari aplikasi ini, atau mungkin kita biasanya masuknya ke aplikasi sih sekarang.
Jadi itu adalah penting untuk membangun loyalitas. Jadi semakin cepat kita respon, semakin cepat pelanggan juga buat decide membeli produk sama kita. Itu makanya semakin cepat, semakin tepat untuk menjawab. Nggak, mereka jadi nggak mencegah mereka lewat pintu belakang. Jadi ya udah nanya-nanya tapi nggak responnya slow gitu. Pengennya responnya yang cepat. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat contohnya sebentar. Saya kasih lihat di buku ajarnya. Bentar ya. Nah, nah, jadi di pertemuan ke-7, jadi ada fitur-fitur ya, ticketing system, omnichannel support. Nah, itu biasanya eh, ke WhatsApp, ke Instagram, atau DM gitu ya. Itu bisa kita lihat. Kemudian ada basis pengetahuan, FAQ gitu ya. Kita bisa lihat yang tadi ya, di Shopee pun ada pusat pemberitahuan, pusat pengetahuan, atau pusat pertanyaan. Nah, itu bisa lihat sampai ke escalation. Kemudian tadi ada RT tuh ada first response time, resolution time, CSAT itu adalah customer satisfaction score. Nah, itu bisa dilihat tuh dari customer itu mereka surveinya dari bintang 1 sampai 5 itu mereka puasnya sampai bintang apa. Kemudian ada net promoter score. Jadi seberapa mungkin nih sih pelanggan itu merekomendasikan perusahaan kita atau produk kita pada pelanggan yang lainnya gitu. Jadi, secara kesimpulan, layanan pelanggan adalah ujian terakhir dari janji merek. Jadi, layanan pelanggan aja. Ketika kita udah awareness pelanggan, udah tahu produk kita, udah tahu brand kita, tapi mereka masih ketika kita mau beli, tapi tanggapan respon dari kitanya ini secara CRM ini customer service-nya aja nggak oke gitu. Nah, itu yang dapat membuat mereka merasa marah gitu. Dan mereka nggak mau beli produk kita. Nah, ini makanya perlunya ada manajemen layanan yang baik, investasi yang baik, dan pelanggan yang akan pergi melalui, jadi pelanggan nggak akan pergi gitu ya, tapi pelanggan akan beli produk kita. Nah, gitu. Nah, ini mungkin sebenarnya secara ini aja ya, nggak tugas sih, saya nggak ngasih tugas karena kita udah mau UTS. Nah, itu sebenarnya ada hubungan antara CS dengan penyedia jasa. Nah, itu kita bisa lihat ya, tapi sekarang banyaknya chatbot, tapi tetap customer service itu perlu karena biasanya chatbot ini masih belum sempurna gitu ya. Jadi perlunya ada customer service ketika memang permasalahannya lebih detail lagi. Nah, untuk UTS sendiri nanti saya ada kisi-kisi dari bab 1 sampai 7. Jadi semuanya UTS ini adik-adik pelajari aja pada buku ajar CRM ini yang lebih detail. Saya udah kasih dari pertemuan di forum 1, bisa di-download gitu ya di Google. Itu pelajari bab 1 sampai 7. Kemudian ada 8 soal untuk pilihan ganda dan 2 soal untuk esai. Jadi esainya lebih gede 60%, untuk pilihan ganda yang 40%. Selamat mengerjakan nanti ya untuk minggu depannya. Good luck semuanya. Mohon maaf jika saya ada yang masih belum dipahami atau apa, bisa tanyakan lewat WhatsApp grup atau di forum ini aja. Gitu ya, di forum LMS. Nah, itu bisa ditanyakan nanti saya akan balas. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.